Tuhan. Hari ini hari Senin tanggal 8 Januari 2024, Pesta Pembaptisan Tuhan. Menjalani kehidupan kita, mari kita menimba semangat dari sabda Tuhan lewat bacaan Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai ayat 11 dengan tema rendah hati dan memiliki komitmen sebagai murid Yesus. Saudara-saudari, saya percaya kita semua yang mendengarkan renungan ini telah dibaptis, baik kita dibaptis ketika masih kecil atau sesudah besar. Melalui sakramen baptis yang kita terima, kita dibebaskan dari dosa. Akibat dosa, manusia kehilangan martabatnya sebagai putra Allah. Dan hanya lewat penebusan Kristuslah, martabat manusia sebagai putra Allah yang hilang karena dosa dapat dikembalikan. Dengan baptisan, kita diangkat menjadi putra dan putri Allah. Dosa-dosa kita dihapuskan dan kita dimurnikan dan menerima hidup ilahi yang penuh berkat. Karena itu, baptisan membersihkan manusia dari dosa dan memperoleh martabatnya kembali sebagai anak Allah, dan memperoleh kembali keselamatan jiwa yang telah hilang karena dosa-dosa kita. Dalam bacaan Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11 digambarkan momen yang luar biasa ketika Yesus sendiri dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes di Sungai Yordan sangat-sangat makna. Dengan datang kepada Yohanes untuk menerima baptisan pertobatan dan pengampunan dosa, walaupun dia sendiri tidak berdosa, Yesus mau mengisyaratkan tentang kerendahan hati dan solidaritasnya dengan manusia yang terbebani oleh dosa dan merindukan keselamatan bagi mereka. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan demikian, Ia memikul beban kesalahan manusia di pundaknya dan rela menjadi hamba Yahweh yang menderita. Saudara-saudari, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka dan Roh Kudus turun seperti burung merpati menaunginya. Dan di saat yang sama terdengar suara yang menyatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kehadiran Allah Bapa dan Roh Kudus memperkuat pembuktian identitas Yesus sebagai anak Allah, menjadi momen awal mengumumkan kepada dunia bahwa misi penyelamatan Mesias telah dimulai. Momen ini menandai penerimaan ilahi atas pengorbanan dan ketaatan Yesus dalam menjalani misi penyelamatan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Esensi keilahiannya dibuktikan melalui kuasa mujizat yang Ia kerjakan dan disempurnakan dengan kebangkitannya di antara orang mati setelah dibunuh dan dikuburkan. Saudara-saudari, karena itu kita percaya dengan pembaptisan yang kita terima, kita juga mendapat identitas baru sebagai anak Allah. Anak yang senantiasa bersatu dengan Bapanya dan Bapa yang selalu ada bagi anaknya. Identitas baru ini mengangkat jati diri kita, sekaligus menuntut kita sebagai anak untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, yakni mengikuti teladan Yesus, mewartakan kabar gembira Tuhan, memberikan kasih dan pengampunan kepada sesama, dan sebagainya. Tugas ini tentu tidak mudah. Ada hambatan, ada kendala, ada godaan yang kemungkinan akan mengalihkan perhatian kita dari tugas yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita dengan tekun menjalin relasi yang mesra dengan Bapa kita, agar kita dimampukan melakukan segala perintahnya. Semakin menjadi rendah hati
dan juga memiliki komitmen dalam diri untuk menjadi murid-murid Yesus, sehingga kita yang pendosa ini dilayakkan menjadi anak-anak yang terkasih, anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.